jembatan ini terlihat sangat kokoh dan megah jika dilihat dari kejauhan. Struktur bajanya besar, tebal, dan dirancang untuk menahan beban yang sangat berat. Dari luar, semuanya tampak aman dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Banyak orang percaya jembatan seperti ini tidak mungkin gagal dalam waktu dekat. Padahal, bahaya sering tersembunyi di bagian yang tidak terlihat oleh mata. Masalahnya, bukan selalu pada kualitas material yang digunakan. Justru, kesalahan sering terjadi pada detail kecil yang sering diremehkan. Kesalahan kecil ini bisa berdampak sangat besar pada kekuatan struktur. Dampaknya memang tidak langsung terlihat dalam waktu singkat. Awalnya hanya muncul retakan kecil yang tampak tidak berbahaya. Banyak orang memilih untuk mengabaikan tanda-tanda awal tersebut. Padahal, itulah peringatan pertama dari kegagalan yang lebih besar. Dalam perencanaan sebuah jembatan, para insinyur harus memperhitungkan berbagai jenis beban yang akan bekerja sepanjang umur struktur tersebut. Beban utama berasal dari kendaraan yang melintas setiap hari tanpa henti. Selain itu, terdapat beban angin, perubahan suhu, hujan, dan bahkan gempa bumi yang juga memberi pengaruh besar. Semua beban ini tidak bekerja sendiri, melainkan saling berinteraksi dan menambah tekanan pada struktur. Jika salah satu beban dihitung terlalu kecil atau diabaikan, maka jembatan akan menerima gaya yang melebihi batas aman perencanaannya. Masalahnya, kesalahan ini tidak langsung terlihat setelah jembatan digunakan. Struktur masih tampak normal dan berfungsi seperti biasa. Namun di dalam, tegangan mulai menumpuk secara perlahan dari hari ke hari. Kondisi inilah yang membuat jembatan perlahan kehilangan kekuatannya. Tanpa disadari oleh siapapun, pada tahap perencanaan, banyak perhitungan dibuat berdasarkan asumsi kondisi ideal. Namun seiring waktu, kondisi nyata di lapangan sering berubah. Struktur jembatan terus menerima tekanan berulang setiap hari. Tekanan ini tidak selalu terlihat dari luar. Di dalam elemen baja, tegangan menumpuk perlahan. Proses ini dikenal sebagai kelelahan struktur. Kelelahan terjadi ketika material bekerja mendekati batasnya dalam waktu lama. Awalnya tidak ada tanda yang jelas. Sambungan masih terlihat utuh. Batang baja tampak normal. Tetapi di tingkat mikro, retakan mulai terbentuk. Retakan ini berkembang sedikit demi sedikit. Jika tidak terdeteksi, kekuatan struktur akan menurun. Dan pada titik tertentu, kegagalan bisa terjadi tiba-tiba. Banyak orang mengira bagian terpenting dari sebuah jembatan adalah batang utamanya. Padahal, bagian yang paling kritis justru berada pada sambungan. Sambungan baut dan las berfungsi menyalurkan beban dari satu elemen ke elemen lainnya. Ketika jembatan menerima beban berulang, sambungan inilah yang pertama kali merasakan dampaknya. Jika satu sambungan mulai melemah, beban tidak hilang begitu saja. Beban tersebut akan berpindah ke sambungan lain di sekitarnya. Proses ini dapat menyebabkan efek berantai yang berbahaya. Awalnya, kerusakan sulit terlihat dengan mata biasa. Sambungan masih tampak utuh dari luar. Namun, di dalam material, retakan mikro mulai terbentuk. Jika tidak terdeteksi sejak dini, kekuatan struktur akan menurun drastis. Dan pada titik tertentu, kegagalan bisa terjadi secara tiba-tiba. Dalam banyak kasus, kegagalan struktur tidak diawali oleh kerusakan besar yang mudah terlihat. Justru masalah sering dimulai dari detail kecil yang luput dari perhatian. Celah kecil pada sambungan atau pelat memungkinkan air masuk ke dalam struktur. Air hujan yang tertahan lama akan memicu proses korosi pada baja. Korosi tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berkembang perlahan dari waktu ke waktu. Lapisan pelindung baja mulai rusak dan kekuatan material berkurang sedikit demi sedikit. Dari luar, jembatan masih terlihat normal dan berfungsi seperti biasa. Namun di bagian dalam, penampang baja menyusut akibat karat. Jika kondisi ini dibiarkan, kemampuan struktur untuk menahan beban akan menurun. Inilah yang membuat kerusakan akibat korosi sering terlambat disadari. Padahal, pencegahan sejak awal jauh lebih mudah dibanding perbaikan. Setelah terjadi kegagalan, lingkungan memiliki pengaruh besar
terhadap ketahanan sebuah jembatan. Setiap hari, struktur mengalami perubahan suhu yang terus berulang. Pada siang hari, baja memuai karena panas, lalu menyusut kembali saat malam tiba. Siklus ini terjadi ribuan kali sepanjang umur jembatan. Perubahan kecil tersebut menimbulkan tegangan tambahan di dalam material. Di daerah dengan curah hujan tinggi, kelembapan mempercepat proses kerusakan. Air yang terjebak di celah struktur akan memperburuk kondisi baja. Angin kencang juga memberi beban tambahan yang sering diremehkan. Semua faktor lingkungan ini bekerja bersamaan tanpa henti. Jika tidak diantisipasi sejak awal, kekuatan struktur akan menurun perlahan. Inilah sebabnya, lingkungan sering menjadi pemicu utama kegagalan jangka panjang. Di balik setiap kegagalan struktur, faktor manusia hampir selalu terlibat. Tekanan waktu sering memaksa proyek dikebut agar cepat selesai. Tekanan biaya juga membuat beberapa keputusan diambil tanpa pertimbangan matang. Spesifikasi bisa dikurangi sedikit demi sedikit tanpa disadari. Pengawasan di lapangan tidak selalu berjalan optimal setiap saat. Kesalahan kecil yang seharusnya diperbaiki justru dibiarkan. Dalam kondisi tertentu, laporan masalah tidak ditindaklanjuti dengan serius. Padahal, satu keputusan kecil dapat berdampak besar pada keselamatan struktur. Infrastruktur bukan hanya soal desain dan material, tetapi juga soal disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran manusia. Ketika faktor ini diabaikan, risiko kegagalan meningkat tajam. Ketika sebuah jembatan mengalami kegagalan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh struktur itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat luas. Aktivitas sehari-hari langsung terganggu karena jalur transportasi menjadi tidak berfungsi dengan normal. Waktu tempuh perjalanan bertambah dan kemacetan tidak dapat dihindari. Distribusi barang dan logistik ikut terhambat sehingga mempengaruhi sektor ekonomi di sekitarnya. Dalam kondisi yang lebih parah, kegagalan struktur dapat menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Kejadian seperti ini juga menimbulkan trauma serta rasa tidak aman bagi masyarakat. Kepercayaan publik terhadap infrastruktur yang ada dapat menurun secara drastis. Pemerintah dan pihak terkait harus mengeluarkan biaya besar untuk perbaikan darurat. Ironisnya, biaya tersebut seringkali jauh lebih mahal dibandingkan upaya pencegahan sejak awal. Semua dampak ini menunjukkan bahwa kegagalan struktur bukanlah masalah teknis semata, melainkan persoalan keselamatan dan tanggung jawab sosial. Dari berbagai kasus kegagalan struktur yang pernah terjadi, terdapat pelajaran penting yang harus benar-benar diperhatikan. Infrastruktur yang aman tidak tercipta secara kebetulan, melainkan melalui perencanaan yang matang dan pengawasan yang konsisten. Setiap perhitungan teknis harus didasarkan pada kondisi nyata di lapangan, bukan hanya asumsi di atas kertas. Inspeksi rutin menjadi langkah utama untuk mendeteksi kerusakan sejak tahap awal. Detail kecil seperti sambungan, drainase, dan perlindungan material tidak boleh diabaikan. Faktor lingkungan juga harus diperhitungkan sepanjang umur struktur. Selain itu, peran manusia sangat menentukan keberhasilan sebuah proyek infrastruktur. Keputusan teknis harus diambil dengan penuh tanggung jawab, bukan karena tekanan waktu atau biaya. Pencegahan selalu lebih murah dan lebih aman dibanding perbaikan setelah kegagalan terjadi. Dengan pendekatan yang tepat, risiko dapat ditekan dan keselamatan pengguna dapat terjaga. Infrastruktur adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari yang sering kita gunakan tanpa disadari. Di balik setiap jembatan yang berdiri kokoh, terdapat tanggung jawab besar dari para perencana dan pengawas proyek. Kesalahan kecil yang terlihat sepele dapat berkembang menjadi masalah serius jika diabaikan. Karena itu, keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan infrastruktur. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang konsisten, risiko kegagalan dapat ditekan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukainya dan membagikannya. Subscribe untuk konten infrastruktur lainnya.